Adik iparnya dia udah tidur nyenyak tuh. Tinggal Ricky doang nih yang masih melek. Nah, karena suara itu, refleks Ricky ngintip nih dari jendela kamar. Dan di situ dia ngeliat. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimurahkan urusan dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, baik lagi di Haus Horor, dimana di segmen ini gue bakal nyeritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Pada kali ini ada sebuah cerita nih dari Jawa Barat. Tepatnya di daerah yang awalannya itu Ci. Nah, lu cari dah tuh yang awalnya Ci. Jadi cerita ini mengisahkan tentang seorang laki-laki nih yang menikah sama seorang perempuan. Ya iyalah, bukan LGBT nih coy, normal. Nah, singkat cerita, sampai ke tahap pernikahan semuanya aman-aman aja nih. Tapi setelah pernikahan inilah sosok laki-laki yang kita sebut aja namanya itu Ricky sadar dia siapa mertuanya ini sebenarnya. Pengen tahu gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Awal mula cerita ini adalah ketika Ricky kenalan sama satu cewek nih. Kita sebut aja namanya itu Ani. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka kenalan, semakin deket, mereka pacaran nih. Nah, mereka pacaran kurang lebih 1 tahun tuh. Di situ Ricky bilang kalau ya dia udah lumayan kenal satu sama lain nih sama si Ani ini. Dan pelan-pelan keluarga mereka berdua juga saling deket nih. Dan kenal satu sama lain. Sampai akhirnya si Ricky ini mutusin buat ngelamar ceweknya ini atau bertunangan. Singkat cerita, datanglah keluarganya Ricky ini ke tempat kediamannya Ani buat ngutarain niat baiknya gitu kan. Dan waktu itu ya Ricky sekeluarga disambut baik banget tuh sama keluarganya Ani. Nah, waktu demi waktu berlalu sampai tibalah hari pertunangan itu. Dan semuanya masih lancar-lancar aja. Sampai beberapa hari setelah hari pertunangan itu. Kalau nggak salah 4 hari lah. Nggak tahu kenapa keluarganya si Ani ini kayak yang ngebet banget gitu loh. Pengen cepet-cepet Ricky ini nikahin anaknya. Awalnya sempet curiga si Ricky ini kan. Ini kenapa? Ada apa? Sampai akhirnya datanglah Ricky sekeluarga nih. Buat kedua kalinya. Dan nanya langsung ke keluarganya si Ani ini. Ada apa sebenarnya? Karena ya yang namanya orang tua gitu ya. Takut gitu ya kalau ada sesuatu yang gak beres nih yang bakal menimpa anaknya. Makanya mereka langsung pergi ke rumah keluarganya Ani ini buat konfirmasi. Nah, pas diskusi itu sebenarnya gak jelas kenapa alasan dipercepat gitu ya. Pada intinya keluarganya Ani ini minta 8 hari lah buat anaknya ini dinikahin. Nah, otomatis di situ keluarganya Ricky agak keberatan. Apalagi mahar yang diminta sama keluarganya Ani ini bukan kaleng-kaleng. Mereka ini minta mahar 2 ekor merpati. 1 merpati cowok, 1 merpati cewek. 1 ekor kambing dan juga mas kawin itu 30 gram emas. Sama uang tunai 30 juta. Nggak cuma itu. Mereka ini juga minta perabotan rumah kayak kasur, lemari dan sebagainya. Nah, nggak tahu apa yang ada di pikirannya Ricky waktu itu. Tapi dia sanggupin semua itu walaupun sebenarnya orang tuanya Ricky itu benar-benar ngerasa keberatan. Singkat cerita, di H3 sebelum pernikahan, keluarganya Ricky buat yang ketiga kalinya datang lagi nih ke rumah keluarganya Ani. Buat negosiasi lagi nih soal mahar yang terlalu mahal. Tapi akhirnya ditolak negosiasi itu. Singkat cerita, nggak terasa tibalah nih di hari pernikahan. Dan alhamdulillah waktu itu pernikahannya Ricky sama Ani ini berjalan lancar-lancar aja. Tapi setelah acara pernikahan itu, malam harinya, sewaktu Ricky mau istirahat di kamar nih kan, mertuanya datang nih nyamperin dan bilang, ini mas kawin dipakai dulu ya buat bayar utang. Termasuk duit undangan juga. Kan biasanya kalau nikah tuh yang diundang tuh suka ngasih duit kan.
Nah itu dipakai juga. Karena katanya kalau cuma mas kawin doang nggak cukup. Nah karena ngelihat mertuanya datang minta-minta sambil melas-melas kayak gitu, Ricky nggak mau ambil ribet. Dia iyain aja di situ. Walaupun ya dalam hati dia ini kesel. Mas kawin aja udah 30 gram tuh. Masa uang undangan itu mau diambil juga? Mikir dia nih kan. Ini apa gua kelewat bego apa gimana? Apa saking sayangnya sama bini sampai jadinya iya-iya aja? Ya udahlah, singkat cerita. 2 bulan nih setelah pernikahan itu, Ricky mulai ngerasa ada yang ngeganjel nih di hatinya dia. Jadi selama tinggal di rumah mertuanya itu, tiap kali dia mau sholat nih di ruang belakang. Jadi ruang belakang itu ya kayak dijadiin tempat buat ibadah kali ya. Nah pas lagi sholat itu dia selalu hadap-hadapan nih sama kendi. Jadi pas sholat itu di depan dia itu ada 3 kendi kecil. Dan Ricky ngerasa risih gitu loh, kalau sholat mesti ngadep ke 3 kendi kecil itu. Jadinya dia pindahin nih kendi-kendi. Nah gara-gara mindahin itu 3 kendi, Ricky jadi diomelin nih sama mertuanya. Kata mereka, kendi-kendi itu nggak boleh dipindahin sama sekali. Nggak tahu nih apa yang ada di dalam kendi itu kan. Nggak cuma itu, banyak hal-hal aneh yang diminta sama mertuanya si Ricky ini. Salah satunya adalah kayak nggak boleh makan sama sekali sehabis maghrib. Ini bukan karena diet atau apa ya. Alasannya si mertua Ricky ini karena nanti bisa ngancurin dagangannya mereka. Coba. Nah, dari situ kalian bisa tahu lah apa profesi mertuanya si Ricky ini kan. Mereka ini pedagang di salah satu pasar yang ada di daerah itu. Nah, 3 bulan setelah pernikahan itu, Ricky mulai dapat isu-isu miring nih soal mertuanya ini dari saudaranya si Ani. Bahwasanya mertuanya Ricky ini pernah ngelakuin yang namanya itu puasa pati geni. Yang gue baca dan gue tahu ya, puasa pati geni ini artinya adalah puasa memadamkan api. Yaitu puasa buat memadamkan hawa nafsu atau api itu yang ada dalam diri kita. Aturannya itu kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang ngobrol, dan dilarang tidur. Nah, kalau dilihat dari tujuannya gitu ya, yaitu memadamkan hawa nafsu di dalam diri, sebenarnya puasa ini baik. Tapi nggak tahu nih dengan puasa pati geni versi yang dilakuin sama mertuanya Ricky, apakah diselewengkan buat hal buruk atau enggak? Ricky coba buat konfirmasi lah soal itu kan ke mertuanya. Dan mertuanya itu dengan bangga ngeiyain, iya kita ini puasa pati geni. Cuma ya udahlah, Ricky nggak mau ambil pusing soal itu. Karena dia juga nggak ngerti sama yang begituan, ditambah dia udah capek juga tuh sama kerjaan. Oh iya, Ricky ini kerja di salah satu perusahaan yang menyediakan jasa rental alat-alat berat. Yang dimana pengurusnya itu adalah bapak dia sendiri. Dan Ricky ini tugasnya adalah menagih ke kantor-kantor yang udah make jasa alat berat dari perusahaannya itu. Nah, yang namanya kerja di alat-alat berat kayak gini, itu susah buat libur. Tiap hari mesti masuk. Apalagi kalau udah muatan tuh dari kapal tongkang kan. Kapal tongkang tuh kapal yang bawa-bawa kontainer itu tuh. Otomatis bakalan bener-bener sibuk di situ. Perusahaan tempat si Ricky ini kerja, dikontak lah nih sama salah satu perusahaan yang bisa dibilang besar banget lah. Ini perusahaan terkenal, gua nggak bisa sebut namanya. Nah, kalau lagi bener-bener sibuk kayak gitu, paling seminggu sekali si Ricky ini baru bisa pulang. Itu pun hari Sabtu malam. Senin subuh udah mesti berangkat lagi nih ke Jakarta. Oke lah, masuk ke bulan keempat setelah pernikahan itu. Ricky mutusin buat resign nih dari kerjaannya. Karena kata dia banyak konflik lah sama orang kantor. Yang anehnya tiba-tiba pada gak suka nih sama dia. Padahal sebelumnya itu baik-baik aja. Gak pernah ada konflik. Nah, di saat lagi nganggur inilah mulai banyak tuh hal-hal di luar nalar yang Ricky alamin. 3 hari setelah nganggur itu, di suatu malam, gak tahu kenapa Ricky ini susah banget buat tidur. Padahal selama 1 bulan itu, bisa dibilang dia itu tidur dikit banget lah. Sampai kantong mata itu udah gak karuan hitam kayak gimana tuh, udah bengkak. Sampai udah konsultasi ke dokter juga, udah dikasih obat tidur tapi masih gak mempan. Nah di situ dia inget banget, waktu itu sekitar jam 8 malam, Ricky lagi tidur-tiduran nih sambil nonton TV tuh sama istrinya. Yang lagi tiduran juga tuh di pangkuan tangannya si Ricky ini. Ya udah kan tuh nonton tuh sambil Ricky ngelus-ngelus tuh kepala istrinya. Nah pas dielus-elus itu,
Awal-awal normal kan, elus. Tapi kok makin lama rambut istrinya ini makin berasa kasar dan tebel, kayak rambut-rambut orang gimbal lah. Kayak yang nggak pernah disisir, nggak pernah disampoin tuh bertahun-tahun. Padahal Ricky tahu banget coy, istrinya itu paling jago merawat diri. Masa iya nggak pernah sampoan? Nggak mungkin. Ricky langsung bangkit dong dan dia cek bener-bener tuh rambut istrinya. Dan pas dia lihat betul-betul itu rambut bininya, ya rambutnya itu normal, bagus, lembut, ya yang kayak dirawat lah. Gara-gara kejadian itu, Ricky cuma bisa istighfar ya di situ. Besoknya si Ani, istrinya Ricky ini, langsung cerita tuh sama orang tuanya. Dan alhasil Ricky ini langsung dibawa ke orang yang bisa. Nah singkat cerita, pas dibawa ke orang yang bisa ini, Ricky ini istilahnya diobatin lah. Dikasih minum air 1 gelas dan disuruh sholat maghrib. Waktu itu emang pas banget azan maghrib. Dan setelah dari si orang bisa ini, nggak tahu kenapa, apa gara-gara si orang yang bisa itu apa gimana, malamnya Ricky bisa tidur nyenyak. Padahal selama 1 bulan itu boro-boro tidur nyenyak, ya bisa tidur lama aja udah syukur. Nah singkat cerita, suatu hari akhirnya Ricky sama Ani mutusin buat ngontrak nih, karena udah capek lah tinggal sama mertua. Nah sebelum pindah itu, Ricky sempet denger mertuanya ngomong kayak gini. Ini pakai bahasa Jawa ya. Yang pada intinya kayak gini, jangan dulu punya anak sebelum punya rumah. Oke lah kan, nggak tahu maksudnya apa. Tapi nggak lama setelah ngontrak itu, alhamdulillahnya nih, Ricky dapat kerjaan di salah satu toko topi yang ada di daerah situ. Di daerah rumah orang tuanya. Ya walaupun bisa dibilang gajinya kecil, tapi cukup lah buat mereka berdua. 2 bulan Ricky kerja di toko topi itu. Alhamdulillah istrinya dia hamil nih. Tapi masuk ke 4 bulan kehamilan istrinya itu, Ricky mesti kehilangan jabang bayinya. Karena istrinya itu keguguran. Di situ ya namanya mau punya anak gitu kan. Hatinya Ricky ya benar-benar hancur lah, sehancur-hancurnya. Tapi Ricky nyoba buat kelihatan tetap kuat di depan istrinya itu. Beberapa bulan setelah itu, Ricky mutusin buat pindah nih ke Jakarta buat kerja di salah satu proyek. Dan alhamdulillahnya beberapa bulan kemudian, istrinya Ricky ini hamil lagi. Dan karena nggak mau kehilangan bayi buat yang kedua kalinya, kali ini Ricky bener-bener ngejaga tuh. Sebelum berangkat kerja, si Ricky ini udah beres-beres kontrakan, nyapu, ngepel, cuci piring, beliin makan, beliin cemilan, supaya istrinya ini gak banyak gerak dan cukup istirahat. Biar gak kecapean gitulah. Nah di umur kehamilan yang mau nginjak 6 bulan nih usia kandungan, Ricky mutusin buat ngebawa istrinya ini ke rumah orang tuanya. Supaya ada yang ngurus. Dan supaya Ricky ini bisa lebih fokus kerja buat nyari biaya persalinan. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Di umur kandungan yang masuk nih ke usia 7 bulan, tiba-tiba janin yang ada dalam kandungan istrinya Ricky itu hilang. Gua gak bilang keguguran ya, hilang. Padahal sebelumnya di USG nih, dan kelihatan bentuknya dan jenis kelaminnya itu laki-laki. Ya iya udah kelihatan harusnya, soalnya udah masuk 7 bulan coy. Langsung aja tuh Ricky bawa kan ke dokter yang sama yang USG itu, yang sebelumnya meriksa si Ani. Dan si dokter yang meriksa ini juga heran, kok bisa bayi usia 7 bulan tiba-tiba hilang gitu aja. Pulang dari rumah sakit, wah Ricky bener-bener ngamuk di situ. Dia tonjok-tonjokin tuh kaca, tembok, pokoknya apa yang depan dia dihancurin lah. Di situ Ricky mulai ngerasa ada yang bener-bener gak beres nih sama keluarga istrinya ini. Dan yang lebih biadabnya lagi, keluarga istrinya dia ini bilang kalau selama ini Ricky digangguin. Dalam artian diganggu secara gaib gitu ya, sama keluarga dia sendiri. Dia gak suka nih sama keluarganya Ani. Bodohnya waktu itu Ricky percaya aja sama omongan keluarganya Ani ini, yang bisa dibilang gak masuk akal udah. Alhasil waktu itu Ricky jadi bener-bener jauh sama keluarganya sendiri. Dia jadi benci tuh sama keluarganya sendiri. Sampai-sampai keluarganya sendiri pun jadi benci nih sama dia. Parah lah waktu itu kan, udah kayak gak bisa bedain lah mana yang bener, mana yang salah. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Ricky udah malas kerja nih kan. Dan dia nganggur lagi jadinya. Dan terpaksa lah istrinya nih yang mesti kerja.
Di situ juga Ricky balik lagi nih tinggal sama mertuanya. Waktu itu si Ani kerja di salah satu perusahaan lah bisa dibilang. Nah semenjak istrinya dapat kerjaan ini, Ricky makin banyak dapat gangguan tuh, bahkan sampai ke fisik. Sering kali tuh dia ngedengar kayak ada suara anak kecil yang nangis di dapur, sama perempuan yang nangis terus ketawa-ketawa. Dan lebih parahnya nih, waktu itu malam minggu, istrinya itu dapat kerja shift malam. Mertuanya lagi ngurusin dagangan nih di pasar. Nah tinggal Ricky berdua nih sama adik iparnya doang. Nah di kisaran sekitar jam 12:30 malam, Ricky ini nggak dengar suara nangis dari arah teras depan. Adik iparnya dia udah tidur nyenyak tuh. Tinggal Ricky doang nih yang masih melek. Nah karena suara itu, refleks Ricky ngintip nih dari jendela kamar. Dan di situ dia ngeliat. Ternyata di teras depan itu ada perempuan. Lagi jongkok, lagi nangis-nangis. Ngelihat itu, Ricky gak takut. Lo mau tahu apa yang dilakuin? Dia pergi ke kamar mandi, dia ambil itu air seember, dia buka itu jendela, dia buang itu air kan jas ke arah si cewek itu sambil teriak, "Woi, gak usah ganggu." Dan sosok itu langsung hilang, jadi kayak asap. Tapi gak cuma sampai di situ. Gak lama kemudian, sekitar 15 sampai 30 menitan lah bisa dibilang, datang lagi nih. Ada yang ngetok-ngetok pintu rumah. Kenceng banget. Logikanya ya, itu rumah ada pagar, ada gerbangnya. Dan gerbang itu dikunci waktu itu. Kalaupun ada yang pulang ya, pasti kedengeran ada suara motor atau apalah. Tapi pas Rizky lihat dari jendela, gerbang itu masih digembok. Makin lama, suara gedoran pintu itu makin kenceng. Udah kayak yang mau dobrak itu pintu. Sampai akhirnya karena udah gak tahan lagi, Ricky ngambil badik. Dia keluar kamar terus dia teriak-teriak tuh di depan pintu depan. Sambil bilang kan, "Woi, lu dobrak ini pintu, gua bacok lu." Dan itu suara hilang langsung. Paginya, adik ipar Ricky ini cerita ke mertuanya si Ricky tentang kejadian semalam. Dan respon mertuanya Ricky ini kayak yang biasa aja gitu. Aneh. Makin hari makin banyak tuh kejadian-kejadian di luar nalar yang dialamin. Ricky cobalah tuh buat minta maaf ke keluarganya dia kan. Siapa tahu dia begini gara-gara banyak salah nih sama orang tuanya, sama saudaranya atau siapapun lah. Ya udah, singkat cerita, setelah udah damai nih kan sama keluarganya, akhirnya Ricky ini dibawalah ke seorang ustadz yang ada di kampung nyokapnya tuh, di daerah Subang. Dia ceritain tuh soal kejadian dia diteror, dari awal istrinya itu keguguran sampai akhirnya janinnya itu hilang gitu aja. Yang uniknya nih, yang anehnya mungkin ya, sebelum cerita lebih detail lagi, nggak tahu gimana caranya si ustadz ini udah tahu semuanya. Dan beliau ngejelasin kalau ternyata selama ini Ricky udah salah milih pasangan. Dan yang selama ini udah ngejahilin dia itu bukan dari keluarganya dia sendiri, tapi dari keluarganya si Ani. Dan si ustadz ini bilang lagi kalau nanti Ricky bakal tahu apa maksud dan tujuan dari keluarga istrinya Ricky ini sebelum menikahkan Ricky sama Ani. Si ustadz ini terus bilang lagi kalau ada satu perempuan sama 2 anak kecil yang udah dikirim buat ngerusak rumah tangganya Ricky sama Ani. Oh mungkin ya, sosok yang jongkok di depan teras depan rumah itu adalah sosok perempuan ini. Lanjut, si ustadznya bilang, "Istri kamu orang baik, tapi pengaruh lingkungan itu yang bakal merubah semuanya. Untungnya kamu bukan penakut. Coba kalau kamu penakut, pasti udah gila kamu." Maksudnya gimana Pak? Intinya, kamu udah gak dibutuhin lagi sama mereka. Tujuan mereka sekarang belum tercapai. Kamu sama keluarga harus lebih hati-hati. Setelah semua selesai, Ricky pamit tuh pulang sama si ustadz ini. Besoknya Ricky ikut kerja nih sama bapaknya di daerah Cilegon. Alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh tuh selama kerja di Cilegon itu. Singkat cerita, selang beberapa waktu kemudian, hubungan Ricky sama istrinya ini jadi renggang coy.
Makin lama makin jauh tuh. Sampai akhirnya karena udah nggak bisa udah nggak bisa didamain lagi lah gitu ya istilahnya. Mereka berdua mutusin buat pisah nih, buat cerai. Ricky di sini bilang kalau dia nggak bisa ngejelasin secara detail alasan kenapa mereka bisa cerai. Tapi salah satunya Ricky bilang itu karena istrinya ini selingkuh. Bener kata si Ustadz tadi, awalnya si Ani ini baik. Tapi karena pengaruh lingkungan, mungkin karena pengaruh keluarganya kali ya. Akhirnya jadi begini. Dan yang lebih jahatnya lagi, mereka ini ngegugat cerai Ricky tanpa ngasih tahu Ricky dulu. Dan udah tuh Ricky ya di situ cuma bisa pasrah aja tuh, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nolak. Dan yang lebih menyedihkan lagi Ricky ini cerai tanpa membawa sepeser pun harta. Nah, singkat cerita 5 bulan nih setelah digugat cerai itu dan pada akhirnya resmi bercerai. Akhirnya Ricky mutusin buat pulang kampung nih dan mutusin buat nemuin si Pak Ustadz yang waktu itu. Pas ketemu, Ricky ceritain lah tuh kan apa yang udah terjadi beberapa bulan ke belakang. Ngedengar Ricky cerita, Ustadz ini bilang, tujuan mereka sudah tercapai. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lagi-lagi cerita ini ngasih kita pesan buat hati-hati sama siapa lu mengikat diri lu. Ya, apalagi masalahnya ini adalah istri. Mesti cari tahu dulu nih keluarganya kayak gimana dan segala macam supaya kita tidak terjebak kayak gini. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.